Kok gimana kalau konten kita terdeteksi pelanggaran tanpa ada pemberitahuan? Pelanggaran otomatis sama mereka tuh nggak mungkin dinaikin FYP. Ngomong kasarnya kayak gimana? Kayak anjrit gitu-gitu lah pokoknya. Anjrit gitu-gitu atau nggak bahasa binatang gitu misalnya pelanggaran, otomatis mereka tuh kan biasanya nggak langsung bilang ini pelanggaran. Jadi kayaknya sih nggak dinaikin potensi FYP gitu loh. Jadi view-nya tuh mentoknya tuh di 200 kalau nggak di 300, tapi kebanyakan rata-rata di 200. Nah, itu ngaruh ke live streaming aku nggak sih? Jadi viewernya tuh anjlok gitu loh. Ngaruh pasti. Termasuk begitupun sebaliknya, kalau misalkan di live aku ada pelanggaran, konten aku juga ngaruh kan. Di live kamu ada pelanggaran konten. Misalkan karena sebenarnya awalnya tuh di itu dulu, di konten dulu. Ini kayak ayam sama telur. Jadi konten sama live streaming ini. Intinya gini, ketika kamu bikin konten, kalau misalnya memang kira-kira ada violationnya di situ dan mentok viewersnya tuh mentok 200 300, itu kamu harus bikin konten dulu yang bisa lewatin itu supaya viewers di live streaming kamu naik. Nah ini nih kayak kamu tuh dikasih plafon sama si TikToknya gitu loh. Ini konten nih nggak jelas gitu loh misalnya atau apa gitu loh, di notice atau apa enggak sama si sistem ya. Cara satu-satunya ada yang pertama lu pakai ads, yang kedua lu harus bikin konten tuh yang benar-benar kayaknya tuh bakalan viral banget gitu loh, nanti mainstream banget. Nanti dari situ baru live streaming lu bisa naik. Nah ketika live streaming lu udah naik, penonton banyak, itu juga hati-hati ngomongnya nggak boleh salah, violationnya juga kamu harus pelajarin bener-bener. Kenapa kalau gue live streaming kadang-kadang gue suka keceplosan ngomong gitu loh. ya ngomong aplikasi juga nggak boleh. Nggak boleh. Terus lu kayak misalnya gini nih, ada produk mengecilkan peyut, kok ngomong perut? Perut juga nggak boleh. Gue bilang peyut, Lah. ngerti nggak? Ada trik-triknya supaya bisa kamu nyampein orang ngerti tapi tanpa melanggar. Nah ini harus kita yang notice sendiri, kita yang harus tahu. Oke, ketika kita ngomong sesuatu yang terlalu berlebihan, apalagi kayak misalnya menghilangkan yemak, gue nggak bilang lemak, tapi gue bilang menghilangkan yemak gitu loh. Ini yang hal-hal yang kadang-kadang kelewat gitu loh. Tapi dibaca sama sistem. Kadang dibaca sama sistem tuh nggak dikasih notifikasi pelanggaran. Iya memang mereka tuh biasanya ngasih taunya di viewernya tiba-tiba anjlok aja tuh. Betul. Berarti ada yang salah nih. Betul. Tapi gimana caranya kita tahu kalau kata-kata ada beberapa kata-kata gitu, banyak kata-kata yang harusnya nggak boleh kita ngomong di live. Ya, kayak itu kan norma-norma aja sebenarnya. Norma-norma yang tidak tertulis itulah yang sebenarnya dijadiin jebakan Batman buat kalian gitu loh. Misalnya kita ngomong mengarahkan ke aplikasi pihak ketiga. Oh ya itu kan Itu mempromosikan. norma-norma yang nggak tertulis sebenarnya, tapi ada peraturannya di situ gitu loh. Lu nggak boleh menyuruh orang untuk masuk ke aplikasi lain selain TikTok. Itu udah jelas. Nggak boleh tuh. Iya. Jelas banget. Kenapa? Karena sama aja gitu loh. Lu main di rumah gua, habis itu lu kenal sama gua, habis itu lu tiba-tiba ajak orang lain yang gua nggak kenal masuk ke rumah gua. Otomatis gua yang punya rumah kan nggak seneng. Iya pasti. Analoginya begitu, sama aja. Yang punya platform juga yang punya rumah. Nah inilah norma-norma yang nggak tertulis yang kamu harus pelajari. Gitu. Oke. Violationnya banyak, jadi violationnya tuh kamu bisa buka di ada tuh guidelines yang tiap minggu update baru, apalagi sekarang kan lagi di US tuh lagi Iya ya CEO. ya lagi rame ya. Iya tuh ganteng banget. Benar. Jadi lu harus cari satu konten yang bisa benar-benar bikin lu naik. Ya FYP terus nanti itu bisa naik Kalau kan. kedua, memang kalau lu ngerasa konten gua udah bagus banget, lu harus tanya kayak Laras, ini udah konten gua udah bagus belum sih gitu, menarik belum sih. Lu harus tanya pendapat orang lain. Kalau misalnya pendapat orang lain udah bagus ini Lin gitu loh, tapi jangan subjektif ya, karena ada orangnya lu nggak berani ngomong jelek. Ya. Gitu loh. Harus cari teman-teman lu yang memang objektif, dia yakin sudah bagus dan orang lain juga sudah ngomong bagus, lu boleh boost pakai ads. Jangan dari diri lu sendiri, ini gua bikin udah bagus, belum tentu lu bilang bagus, orang lain bilang bagus juga, ngerti nggak? Jadi caranya bikin konten yang menarik, bener-bener menarik, tapi memang lagi dipentokin, lagi kena plafon, tembusin pakai ads, ya? Biasa persaingan banyak sih. Ya persaingan ketat. Ya jadi makanya emang. Ya.